Masya Allah, awal Agustus aku dikasih sakit. Halo semuanya, kembali lagi di mini vlog aku ya. Karena aku nggak punya video baru, aku upload video lama ya guys. Ini keseharian aku pas pulang kampung tahun kemarin. Tepatnya ini video udah 1 tahun yang lalu ya. Pas almarhum kakekku masih ada. Oh iya, aku itu sakit. Awalnya yang sakit itu suamiku. Habis itu suamiku udah sembuh, udah mendingan. Gantian aku guys. Sakitnya sih sakit radang. Cuma ini aku ngerasain sakit radangku nggak kayak biasanya. Biasanya kalau aku sakit radang, aku minum obat radang sama vitamin sama paracetamol aja. Paling setelah demamnya hilang itu aku udah sembuh gitu. Tapi nggak tahu kenapa sakit aku kali ini lama banget aku ngerasain. Ini aku udah 1 minggu ya. Alhamdulillah sekarang udah mendingan. Cuma masih agak sedikit apa ya, kayak masih ada batuknya gitu loh. Dan aku ngerasa penciumanku tuh kayak belum sempurna gitu. Biasanya aku kalau radang nggak sampai segininya. Cuma kali ini aku ngerasain radangku kayak aku kena covid gitu loh. Kayak waktu kena covid aku ngerasain penciumanku tuh nggak ada kan, hilang maksudnya. Nggak bisa nyium bau apa-apa gitu. Terus kayak makanan yang aku rasain asin aja. Nah sekarang aku sakit itu persis sama kayak aku waktu kena covid waktu dulu itu guys. Yang aku rasain itu masakan itu rasanya asin aja, terus kayak hilang selera makanku jadinya. Terus penciumanku juga hilang juga, aku nggak bisa nyium sampai 4 hari. Sekarang udah mendingan ya. Ini aku kayak sakit kali ini tuh kayak bener-bener apa ya, nggak kayak biasanya gitu loh. Sampai di tulang-tulang juga pada nyeri gitu. Udah gitu, aku kan misalkan kayak radang gitu kayak ada kelenjar getah beningnya gitu kan, kayak apa sih yang kayak benjolan di tenggorokan gitu kalau kayak kita kena radang gitu kan. Pas radang itu juga aku ngerasain ada sakit gitu, ada benjolan gitu. Dan lumayan sampai sekarang juga aku masih rasain sakitnya itu, kayak tumben kok ini lama banget gitu kan. Dan kayaknya sekarang memang lagi musimnya ya guys, kayak banyak orang yang sakit gitu. Pasti kayak sakitnya tuh sama gitu loh, kayak mirip-mirip radang, sakit tenggorokan, batuk, pilek gitu, demam. Mungkin karena cuaca juga ya. Sekarang kan anginnya lagi kenceng gitu, lagi dingin, dan cuaca juga kalau siang panas banget. Mungkin karena perubahan cuaca jadinya banyak yang sakit gitu kan. Stay healthy ya guys. Jangan lupa minum vitaminnya, jaga makan juga. Sebaiknya sementara waktu di saat cuaca seperti ini hindari makanan yang berminyak gitu ya. Mungkin kalau pedas, untuk pencinta pedas seperti aku kayaknya susah ya kalau menghindari pedas. Setidaknya kita hindari minyak-minyakan aja gitu ya, kayak makanan terlalu banyak mengandung minyak gitu. Kayak gorengan. Itu kan banyak minyaknya ya. Dan bisa bikin sakit tenggorokan. Ya kembali di video ya guys, ini keseharian aku kalau lagi di kampung. Kalau lagi di kampung itu kerjaanku tuh bersih-bersih, dan ibuku yang masak. Ibuku itu spesialis masak kalau pas aku pulang kampung. Karena memang kalau pulang kampung itu yang dirindukan adalah masakan ibu ya guys. Seperti yang kalian lihat di video ya. Awal pagiku itu nyapu teras, terus lanjut nyapu halaman, lanjut cuci baju, jemur baju. Dan di sini itu sebenarnya ada video aku ngurusin kakekku juga waktu beliau masih ada. Karena ini kan 1 tahun yang lalu kan beliau masih ada ya. Kayak aku bersyukur sih masih bisa ngurusin beliau di sisa-sisa umurnya beliau. Karena memang tujuanku cuti ini, nggak cuti sih maksudnya, tujuanku pulang kampung setelah selesai semuanya ini yaitu mau ngerasain ngurusin kakekku ya, ngurusin almarhum kakekku. Karena memang beliau itu udah sakit guys, sakit udah gini sih, maksudnya sakit tua gitu loh, yang kayak udah nggak bisa jalan gitu, udah di kursi roda. Mandi bersihin badan juga udah dibantu semua gitu sama kita. Aku bersyukur banget walaupun nggak banyak waktuku buat ngurusin almarhum kakekku, setidaknya aku masih dikasih kesempatan ya guys sebelum beliau pergi untuk selamanya. Ya tepatnya aku di kampung 1 bulan dan setengah bulan, bukan setengah bulan ya kalau nggak salah, itu 1 minggu sebelum aku pulang.
beliau juga seperti mengalami kayak seolah-olah mau pergi ninggalin kita semua gitu. Aku sempet nangis juga waktu beliau ada kayak masuk angin gitu, kayak ada ketakutan, takut kalau beliau pada saat itu pergi ninggalin kita semua gitu. Tapi alhamdulillah pas saat itu kakekku nggak apa-apa. Tapi sampai besokannya itu kayak aku ngerasain kan waktu mau mandiin itu tak pegang itu ternyata badannya anget. Habis itu nggak aku mandiin, cuman aku lap-lap aja, terus aku kasih obat penurun panas. Aku masih ngerasain sih itu, aku masih ngurusin beliau sampai aku pulang lagi ke Bali ya, karena memang jadwal wisudaku sudah keluar. Aku jadi pulang ke Bali. Nah 1 minggu setelah aku pulang ke Bali, pas banget besoknya aku wisuda, dan kakekku dipanggil guys. Kakekku meninggalkan kita semua gitu di saat aku wisuda. Kakekku juga dimakamkan. Semoga kakekku tenang di surga, amin. Oke, kembali ke video ya guys. Ini pas asar aku jemput adikku di stasiunnya di Jatibarang, karena adikku kan kerja di Bogor, dan ini pas pulang kampung juga karena aku lagi di kampung. Jadi adikku juga pulang kampung ya kalau di weekend itu. Kalau adikku sih masih sering pulang kampung karena kan dekat, masih Bogor, jadi sebulan sekali dia masih nyempetin balik gitu walaupun cuma 2 hari di rumah. Oke guys, videoku sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton videoku yang ini. Maaf kalau ada aku sedikit nangis ya, karena memang aku masih suka nangis kalau ingat beliau, ingat almarhum kakekku ya. Mungkin kayak aku menyesalinya itu karena pas beliau dimakamkan aku tidak hadir di pemakamannya guys, karena memang kondisi jarak ya, dan memang pada saat itu juga berbarengan saat aku wisuda ya, jadi tidak memungkinkan untuk kehadiranku pada saat beliau dimakamkan. Oke, sekali lagi terima kasih. Videoku sampai di sini. Bye bye.